Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Maulidina dengan NIM 2009036041 dari Teknik Industri Universitas Mula Warman. Saya akan menjelaskan solusi bagaimana untuk menyelesaikan studi kasus yang diberikan oleh dosen pengampu kami tentang Hotman, Paris, and Friends untuk firma hukum. Pada studi kasus kali ini, saya berperan sebagai sistem analis di mana saya merekomendasikan usulan outsourcing pengembangan sistem informasi manajemen terkait kegiatan transaksi yang terjadi pada firma hukum Hotman Paris and Friends. Rekomendasi usulan outsourcing yang dapat saya berikan yaitu menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence, di mana AI ini memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah Natural Language Processing. Natural Language Processing ini merupakan salah satu teknologi yang menggunakan algoritma yang nantinya akan digunakan oleh komputer untuk didefinisikan atau dikelompokkan. Hal ini bisa juga disebut sebagai algoritma clustering. Kemudian, untuk menyelesaikan studi kasus ini, maka saya telah mengembangkan DFD dan juga ARD yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan DFD atau Data Flow Diagram. Dapat dilihat bahwa berdasarkan data di atas dihasilkan entitas klien dan juga karyawan. Di sini klien memberikan data berupa kasus yang nantinya akan diperiksa oleh pengacara. Kemudian pengacara akan memberikan status terhadap kasus tersebut, apakah diterima dan ditolak. Kemudian jika kasus tersebut selesai diperiksa, maka akan lanjut kepada pengacara staff, di mana pengacara staff ini membutuhkan input berupa daftar pengacara, kemudian output berupa nama dari pengacara tersebut. Yang berdasarkan studi kasus, pengacara staff adalah pengacara yang bertanggung jawab terhadap kasus tersebut. Kemudian kasus yang diterima akan diproses, yang akan membutuhkan input berupa data pelaksanaan dan juga output berupa kasus ditutup. Kasus ditutup berarti kasus tersebut telah selesai, yang nantinya akan dikembalikan kepada klien. Kemudian klien akan melakukan proses transaksi, di mana karyawan perlu menginputkan data transaksi. Kemudian setelah transaksi selesai, maka akan dilakukan oleh karyawan berupa pemeriksaan transaksi, yang nantinya terakhir berupa catatan transaksi. Yang kedua, saya akan menjelaskan ERD atau Entity Relationship Diagram. Dapat dilihat pada gambar, terdapat entitas pemimpin, entitas karyawan, transaksi klien, kasus, dan juga kontak klien. Di mana pada entitas pemimpin memiliki atribut yaitu ID karyawan dan juga nama, kemudian hubungannya dengan karyawan adalah memimpin, di mana karyawan memiliki atribut berupa ID karyawan dan juga nama. Dapat dilihat juga karyawan memiliki hubungan bekerja dengan pekerjaan, di mana pekerjaan memiliki atribut ID karyawan, jenis pekerjaan, dan juga tarif. Kemudian dapat dilihat pula pemimpin dan karyawan memiliki hubungan menggunakan dengan transaksi, di mana transaksi memiliki atribut berupa ID transaksi, ID karyawan, tanggal pelaksanaan, dan juga tarif. Kemudian transaksi memiliki hubungan dibayar oleh klien, di mana klien memiliki atribut berupa ID klien, ID transaksi, nama klien, alamat, dan juga nomor telepon. Dapat dilihat pula klien memiliki hubungan memberikan terhadap entitas kasus dan juga entitas kontak klien, di mana entitas kasus memiliki atribut berupa ID kasus, ID klien, ID karyawan, kemudian deskripsi, tanggal dibuka, dan juga tanggal ditutupnya kasus. Kemudian untuk kontak klien memiliki atribut ID klien, ID kasus, dan juga nama kontak klien, serta status dari kasus tersebut. Dari kedua diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa DFD dan juga RD dapat membantu menjelaskan tahapan sistem mulai dari input oleh pengguna hingga menghasilkan output yang berupa laporan, yang mana laporan tersebut dibutuhkan oleh pihak Hotman Paris Hutapea untuk mendapatkan daftar-daftar apa saja yang dikerjakan, kegiatan transaksi yang terjadi pada firma hukum tersebut, sehingga studi kasus tersebut dapat diselesaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.